Bab 2884 Kematian Tragis. Kakak kedua, lari. Sanji meraung keras, lalu mereka bertiga melesat ke arah yang berbeda lagi. Monster beruang es menamparkan Sanji dengan telapak tangannya. Tetapi di saat-saat terakhir, Sanji melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membuka jarak. Monster beruang es meraung dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya melompat tiba-tiba. Tubuhnya yang besar melompat setinggi 100 meter, dan kemudian dipukul dengan keras. Melempar ke arah ketiga pahlawan. Ketiga pahlawan itu mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan jangkauan serangan monster beruang es sama sekali. Kakak kedua, kalau begitu. Sanji melemparkannya dengan seluruh kekuatannya, dan langsung melemparkan pecahan jiwa es ke RG. Pada saat pecahan jiwa es terlempar keluar, tubuh besar monster beruang es juga jatuh, dan kemudian menamparkan ketiganya. Perbedaan kekuatan membuat monster beruang es mengubah ketiga pahlawan menjadi bubur dengan satu telapak tangan. Melihat ini, Daji dan RG menangis sedih. Melihat ini, Chen Ping juga mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat jelek. Setelah monster beruang es menamparkan ketiga pahlawan itu sampai mati dengan satu telapak tangan, ia segera mengejar pahlawan kedua. Tampaknya pecahan jiwa es harus dihentikan. Kakak kedua, lari cepat, teriak Daji. Tapi kecepatan monster beruang es secepat kilat, dan sebelum pahlawan kedua melarikan diri dari ngarai dengan pecahan jiwa es, monster beruang es itu sudah, kakak, cepatlah. Tubuh RG mulai membengkak, dan akhirnya menjerit ada suara yang memekakkan telinga. Daji melarikan diri ke Taniguchi dengan pecahan jiwa es, tetapi monster beruang es masih mengejarnya. Setelah tubuh Chen Ping keluar dari Taniguchi, mantra itu meledak seketika. Terlepas dari kesedihan mereka, keduanya mulai menggunakan perjalanan ruang waktu untuk melarikan diri lagi. Dikejar di belakang. Melihat ini, RG tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia melemparkan pecahan jiwa es ke Daji. Setelah RG melemparkan pecahan jiwa es ke Daji, dia berbalik dan bertemu dengan monster beruang es. RG meledakkan dirinya sendiri untuk menahan monster beruang es dan mengulur waktu agar Daji kabur. RG memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Kakak Daji menangis, tetapi dia mengambil pecahan jiwa es, mengertakkan gigi dan lari keluar ngarai. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melompat, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Sambil mengayunkan cahaya pedang, Chen Ping mencubit jarinya, dan satu demi satu mantra terhenti di udara. Kedua sisi ngarai hancur berkeping-keping, memenuhi mulut ngarai dalam sekejap, dan kepingan salju serta asap mengepul, menutupi langit. Menghalangi matahari. Chen Ping meraih Daji. Keduanya tidak punya waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, dan menghilang dalam sekejap mata. Keduanya berlari untuk waktu yang tidak diketahui, dan mereka tidak berhenti sampai indera spiritual mereka tidak lagi merasakan bahaya, dan mereka menelan ludah. Terengah perhentian ini sangat menguras kekuatan spiritual Chen Ping, dan Chen Ping hampir menggunakan semua kemampuannya. Daji menyerahkan pecahan jiwa es kepada Chen Ping, wajahnya penuh kesedihan. Chen Ping mengambil pecahan jiwa es, menepuk bahu Daji dengan ringan, dan sinar jiwa kehidupan kembali ke tubuh Daji. Chen Ping merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak bersikeras mengambil pecahan jiwa es, mungkin 2 dari 3 pahlawan pencuri aneh itu tidak akan mati. Daji menundukkan kepalanya dalam diam, masih tenggelam dalam kesedihan. Melihat Daji seperti itu, Chen Ping juga sangat sedih, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Chen Ping mengeluarkan 8.000 penguasa tandus dari ring penyimpanan, yang rencananya akan dia berikan kepada Suyuki, tetapi sekarang dia memutuskan untuk memberikan benda ini pada Dajae.
Meski semua monster yang disegel di Bagan Huangqi tewas dalam pertempuran saat ini, namun Bagan Huangqi sendiri juga merupakan senjata ajaib. Chen Ping menyerahkan penguasa Bagan Huang kepada Daji dan berkata, jalan di depan akan semakin sulit, dan kekuatanmu hanya akan lebih berbahaya jika kamu mengikutiku. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Penguasa Bagan Huang ini bisa dianggap sebagai senjata ajaib. Aku akan memberikannya pada. Segera setelah itu, Chen Ping memberitahu Daji cara menggunakan Bagan Huangqi.